Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Pak Agung, di channel Ngoprek Semesta. Kali ini saya akan membahas materi fisika kelas 10 semester 1 kurikulum 2013, yaitu tentang gerak lurus ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas full materi, tidak ada contoh soal. Nah, untuk contoh soal dan latihan-latihan soalnya nanti akan ada di sesi tanya semesta. Untuk itu, agar kalian tidak ketinggalan materi-materi ataupun video-video selanjutnya, silahkan kalian klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Juga jangan lupa untuk di like, share, dan di komen. Baik, kita langsung saja. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam tentang gerak lurus, kita harus mengenal dulu besaran fisika dalam gerak lurus. Pertama, ada istilah kedudukan atau biasa juga disebut dengan posisi. Nah, kedudukan itu yaitu letak benda dalam waktu tertentu terhadap acuan. Jadi contoh misalkan gini, kalian sedang berada di kota A, maka kedudukan kalian itu berada di kota A. Itu disebutnya dengan kedudukan. Kemudian ada istilah jarak. Nah, jarak ini adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda dalam selang waktu tertentu. Nah, untuk lebih jelasnya jarak itu seperti apa? Misalkan ada benda bergerak seperti ini sejauh 4 meter. Kemudian dia berbelok lagi sejauh 3 meter. Nah, jarak dari titik mulai berangkat sampai ke sini itu dia kan 4 meter. Kemudian berbelok lagi ke arah sini menjadi 3 meter. Nah, jarak itu adalah tadi kan kata kuncinya adalah panjang lintasan. Maka jarak itu, jarak totalnya tinggal jumlahkan aja. Jadi 4 tambah 3 sama dengan 7 meter. Jadi jarak yang dia tempuh adalah sebanyak 7 meter. Itu, paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, perpindahan yaitu perubahan kedudukan benda dalam selang waktu tertentu. Contoh gini. Nah, kalau tadi jarak itu 4 ditambah 3, jadi panjang lintasannya. Tapi kalau perpindahan dia itu dihitung dari titik akhir dikurangi dengan titik awal. Biasanya seperti itu. Namun pada kasus yang seperti ini, karena bergeraknya ke kanan 4 meter, kemudian berbelok ke kiri 3 meter, maka perpindahannya dihitung dari titik sini ke titik sini. Gitu. Jadi kan tinggal 4 kurangi 3 aja, jadi sama dengan 1 meter. Itulah perpindahan. Paham ya? Oke, selanjutnya ada istilah kelajuan, yaitu menunjukkan jumlah perubahan jarak terhadap waktu. Nah, kadang-kadang ada beberapa orang yang menganggap bahwa kelajuan dengan kecepatan itu sama. Itu jelas berbeda ya. Kalau kelajuan itu tidak memiliki arah ya, alias besaran skalar. Tapi kalau kecepatan itu adalah besaran vektor, memiliki arah gitu. Contoh misalkan kalau misalkan kita bergerak menggunakan motor sejauh 4 km ke arah barat, maka itulah kecepatan. Tapi kalau misalkan kelajuan tanpa arah gitu. Nah, sekarang kelajuan dulu. Kalau kelajuan itu adalah jarak total dibagi dengan waktu totalnya gitu ya. Oke, kalau kecepatan yaitu perubahan kedudukan. Nah, dari segi pengertiannya aja itu jelas berbeda antara kecepatan dengan kelajuan. Walaupun satuannya sama-sama meter per second ya. Kelajuan meter per second, kemudian kecepatan juga sama meter per second. Tetapi dari segi pengertian, kemudian dari segi besaran fisikanya itu jelas berbeda.
Kalau yang satu besaran skalar, kelajuan, kalau kecepatan itu besaran vektor. Nah, kecepatan itu rumusnya delta X dibagi dengan delta T. Jadi perubahan jaraknya, perubahan kedudukannya dibagi dengan perubahan waktunya, begitu ya. Baik, kita lanjutkan ya. Satu lagi yaitu adalah percepatan. Kalau percepatan adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu. Nah, rumusnya adalah perubahan kecepatan ini delta V ya. Delta V dibagi dengan delta T. Jadi perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu itu disebutnya percepatan. Satuannya adalah meter per second kuadrat ya. Nah, ini perubahan kecepatan itu kecepatan akhir dikurangi dengan kecepatan awal. Waktu akhir dikurangi dengan waktu awal ya. Nanti biar lebih pahamnya akan ada contoh soal. Nah, contoh soalnya nanti ada di sesi tanya semesta ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang gerak lurus ya. Gerak lurus itu sebenarnya mah dibagi dua ya. Ada gerak lurus beraturan dan juga gerak lurus berubah beraturan. Namun ada juga gerak lurus yang secara vertikal. Nah, ada vertikal ke atas, vertikal ke bawah, dan gerak jatuh bebas. Nanti akan saya bahas setelah ini ya. Setelah gerak lurus ya. Kita lanjutkan. Kayak gerak lurus beraturan. Nah, oke, sebelum mengetahui pengertian dari gerak lurus beraturan, kita harus tahu dulu apa itu gerak lurus. Nah, gerak lurus itu adalah gerak yang dilakukan oleh benda dengan membentuk satu lintasan berupa garis lurus. Jadi, lintasannya itu berupa garis lurus ya. Itulah gerak lurus ya. Kemudian kalau gerak lurus beraturan adalah gerak lurus yang kecepatannya konstan tanpa mengalami pertambahan kecepatan atau perlambatan kecepatan. Jadi maksudnya begini, kalau kalian sedang mengendarai kendaraan bermotor, misalkan sepeda motor, kalau misalkan kalian berangkat dari rumahnya, misal langsung 2 km per jam kecepatannya, nah di perjalanan mulai sampai dengan seterusnya itu tidak boleh berhenti, dan kecepatannya itu harus konstan. Jadi terus aja 2 km per jam. Jadi bawa motor ngegasnya itu harus 2 km per jam terus. Tidak boleh berubah, tidak boleh tidak boleh mengalami perlambatan ataupun perubahan kecepatan. Jadi harus tetap 2 km per jam membawa motornya. Gitu. Paham ya? Jadi gerak lurus beraturan ini benar-benar kecepatannya itu konstan, tidak mengalami perubahan ataupun perlambatan gitu. Nah, ini grafiknya. Jadi grafiknya itu terus aja ya. Ini kan jarak terhadap waktu. Jadi kecepatannya terus aja konstan gitu. Pada waktu ke-1 ya jaraknya sekian, kecepatannya terus aja gitu. Nah, kalau kalau kecepatan terhadap waktu grafiknya itu juga sama, konstan terus gitu ya, tanpa ada perubahan apapun gitu. Ini rumusnya cuma satu, jadi V sama dengan S per T, di mana V adalah sebagai kecepatan dalam satuan meter per second dan S adalah sebagai jarak dalam satuan meter dan T adalah sebagai waktu dalam satuan second gitu. Nah, ini cuma satu aja ya. Selanjutnya, gerak lurus berubah beraturan. Nah, kalau gerak lurus berubah beraturan berbeda dengan tadi. Kalau tadi gerak lurus beraturan itu kecepatannya konstan, tetapi kalau GLBB itu percepatannya yang konstan gitu ya. Jadi gerak benda pada lintasan garis lurus dengan kecepatannya berubah-ubah, tetapi percepatannya tetap alias konstan. Sekali lagi saya ulangi, kalau GLB kecepatannya konstan,
ya. Kalau GLBB percepatannya yang konstan gitu. Oke. Ini persamaan dalam GLBB ya. Vt sama dengan V0 plus minus AT. S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Kemudian Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah atau plus minus 2AS. Nah, ini keterangan-keterangannya. Vt adalah kecepatan akhir, V0 adalah kecepatan awal, A adalah percepatan, T adalah waktu, S adalah jarak. Jadi kita akan selalu berbicara tentang kecepatan, percepatan, waktu, dan jarak dalam gerak lurus ini ya. Nah, di sini kan ada tanda plus minus ya. Nah, tanda plus ini untuk gerak lurus dipercepat. Jadi kalau geraknya dipercepat, maka gunakan persamaannya dengan tanda plus. Kalau gerak lurusnya diperlambat, maka gunakan tanda minus, gitu ya. Nah, ini grafiknya, grafik GLBB ya. Ini percepatan terhadap waktu, kemudian jarak terhadap waktu, seperti ini grafiknya. Nah, kalau ini kecepatan terhadap waktu, jadi ini ada dipercepat, kemudian ini GLB-nya ya, kemudian ini yang menurun itu adalah diperlambat. Ini naik dipercepat, ini GLB, kemudian ke bawah adalah diperlambat, gitu. Paham ya? Ini materi-materi semua ya. Sekali lagi saya ulangi bahwa nanti akan ada contoh soal atau latihan soal di sesi tanya semesta. Makanya supaya kalian tidak ketinggalan, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Oke, sekarang gerak jatuh bebas atau biasa disingkat dengan GA atau GJB ya. Gerak jatuh bebas ini merupakan gerak benda dari ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal. Jadi V0-nya itu sama dengan 0. Tidak ada kecepatan gitu ya. Tidak ada kecepatan awal. Nah, gerak jatuh bebas terjadi ketika tidak ada gaya luar yang mempengaruhi gerak benda. Jadi, gerak jatuh bebas ini tidak ada gaya luar yang mempengaruhi benda ini. Misalkan gini. Ada sebuah kelapa jatuh bebas dari pohonnya set ke bawah. Nah, kemudian ada angin. Nah, angin ini diabaikan supaya kan kalau misalkan anginnya besar, bisa aja kelapa ini jadi berbelok arah. Nah, dalam gerak jatuh bebas itu anginnya itu dianggap tidak ada alias diabaikan. Jadi geraknya lurus ke bawah gitu ya. Dan nilai percepatannya itu sama dengan percepatan gravitasi. Jadi nilai A-nya sama dengan gravitasi. Nah, jadi rumusnya seperti ini. Kan kalau tadi rumus dalam GLBB ya, Vt sama dengan V0 ditambah GT. Nah, V0-nya itu kan dianggap 0. Maka tinggal tersisa AT kan ya. Nah, si A-nya itu diganti menjadi G. Nah, makanya jadi Vt sama dengan GT. Gitu. Atau bisa juga mencari Vt itu sama dengan akar 2GH. Nah, H di sini adalah ketinggian. Jadi ketinggian kelapa buah jatuhnya tuh di mana gitu ya. Seberapa tingginya. Dan waktunya adalah akar dari 2H per G gitu. Nah, ini ya keterangannya ada kecepatan akhir, kemudian waktu, ketinggian, H-nya, dan G adalah percepatan gravitasi ya. Oke. Kita ke gerak vertikal ke atas atau biasa disingkat dengan GVA kalau saya ya, dan gerak vertikal ke bawah atau biasa disingkat dengan GVB ya. GVA adalah gerak benda secara vertikal menjauhi pusat bumi yang memiliki kecepatan awal dan percepatan gravitasi adalah perlambatannya, atau A sama dengan min G gitu. Jadi nanti rumusnya akan ada negatifnya. Nah, gerak vertikal ini merupakan gerak vertikal benda gitu. Si bendanya itu berusaha menjauhi pusat bumi, ya bergerak ke atas gitu ya. Dan memiliki kecepatan awal. Tadi kalau gerak jatuh bebas GJB itu memiliki kecepatan awal, tetapi kalau gerak vertikal ke atas gerak jatuh bebas itu tidak memiliki kecepatan awal. Tetapi kalau gerak vertikal ke atas itu memiliki kecepatan awal gitu ya.
Satu lagi, gerak vertikal ke bawah adalah gerak benda secara vertikal menuju pusat bumi. Nah, yang memiliki kecepatan awal dan percepatan gravitasi adalah percepatannya. Nah, kalau tadi GVA itu menjauhi pusat bumi, tetapi kalau gerak vertikal ke bawah itu menuju pusat bumi, gitu. Dan percepatannya itu adalah sebagai percepatan gravitasi. Jadi si A-nya sama dengan G, positif gitu ya, karena searah ke bawah. Gravitasi itu kan selalu mengarah ke bawah. Nah, sedangkan kenapa tadi minus kalau yang GVA? Nah, nilai A-nya itu sama dengan min G. Kenapa? Karena nilai A-nya itu sedang bergerak ke atas, gitu. Kalau bendanya bergerak ke atas, otomatis kan menjauhi pusat bumi, maka berlawanan arah, jadinya percepatan gravitasinya negatif. Sedangkan kalau gerak vertikal ke bawah, itu bergeraknya ke bawah, dan percepatan dengan percepatan gravitasinya itu searah. Karena searah, maka nilainya positif, gitu. Mudah-mudahan paham ya. Oke, ini rumus-rumusnya nih. Jadi persamaan dalam GVA dan GVB itu sama aja dengan gerak lurus berubah beraturan. Cuman yang membedakan, pertama si A-nya itu diganti dengan G, kemudian si S-nya diganti dengan H, gitu ya. Nah, tanda plus minus ini berlaku ketika, kalau tandanya plus itu berlaku ketika gerak vertikal ke bawah, ya. Kalau tandanya negatif itu berlaku ketika gerak vertikal ke atas. Jadi gunakan rumusnya, ketika plus itu gerak vertikal ke bawah, kalau negatif itu ketika gerak vertikal ke atas, gitu ya. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya cukupkan sekian materi gerak lurus pada kesempatan kali ini. Jangan lupa, sekali lagi saya tidak akan bosan-bosan mengingatkan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, karena setelah pembahasan materi pasti akan ada latihan soal, ya. Baik, saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.